Masa depan Amerika Serikat berada di China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Amerika Serikat ingin decoupling ekonomi dengan China dan memutuskan hubungannya dengan China, atau istilahnya break up with China. Itu karena Paman Sam masih kurang menyadari, karena sebenarnya masa depannya berada di China, kata para pakar ekonom dunia dan kaum elit Wall Street. Seperti yang diketahui, Amerika Serikat adalah negara maju yang telah mencapai industrialisasi hampir 100 tahun yang lalu. Namun, sayangnya, Amerika Serikat di 30 atau 40 tahun yang lalu tidak banyak berubah dari Amerika Serikat yang kita lihat sekarang ini. Alasannya juga sangat sederhana, karena Paman Sam sudah terlalu dewasa dan kurang bisa tumbuh lagi, atau telah menjadi stereotype. Lain halnya dengan China. China masih muda ibarat ABG yang baru tumbuh badan. Ini bukan hanya celah, tetapi juga peluang besar untuk generasi berikutnya. Perekonomian dapat dibagi menjadi dua bentuk dasar. Pertama, pertumbuhan kewirausahaan, dan kedua, konsumsi yang matang. Negeri tirai bambu China adalah tipe pertumbuhan wirausaha yang tipikal. Perkembangan ekonomi China terutama berasal dari investasi, pembangunan infrastruktur, dan perdagangan ekspor. Pasar konsumen domestiknya juga tumbuh sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pasar konsumsinya telah mendominasi 55% dari pendapatan GDP di tahun 2020. Seperti kutipan Presiden China Xi Jinping dalam pembukaan pameran China International Import Expo akan menjadikan China sebagai negara konsumsi dan pengimpor terbesar dunia. Sedangkan Amerika Serikat adalah ekonomi konsumen yang telah sangat dewasa, di mana pertumbuhan ekonominya sudah sangat terbatas. Singkatnya, pertumbuhan utama ekonomi Amerika Serikat saat ini adalah konsumsi, yang masih dapat menjaga metabolisme masyarakat Amerika. Tentu saja, tidaklah akurat untuk mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat tidak berubah sama sekali dalam 30 hingga 40 tahun terakhir. Selama periode ini, perubahan terbesar di Amerika Serikat terletak pada globalisasi tata letak ekonomi dan industri Amerika Serikat. Dalam prosesnya, China juga termasuk dalam sistem pembagian kerja global ini. Dan secara tidak disadari, China telah tumbuh menjadi gajah raksasa dengan ukuran yang hampir sama dengan Paman Sam. Namun, ini semua belum berakhir. China, gajah raksasa yang masih belum sepenuhnya dewasa dan masih ABG, baru berumur sekitar 14 atau 15 tahun. Di mana menurut para pakar masih akan ada lagi 20-30 tahun pertumbuhan. Setelah menyelesaikan proses pertumbuhan ini, ukuran ekonomi maupun teknologi China pasti akan beberapa kali lipat dari Amerika Serikat nantinya. Karena bagaimanapun juga populasi China sekitar 4 kali lipat dari Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah ekonomi konsumen yang sangat matang. Dan pada dasarnya, tingkat pertumbuhan telah sangat lamban dan minim. Kekuatan pendorong fundamental pertumbuhannya berasal dari terobosan inovasi teknologi. Fakta menunjukkan sejak selesainya inovasi internet, terobosan inovasi teknologi di Amerika Serikat telah tumbuh secara perlahan, yang juga merupakan tingkat pertumbuhan alaminya. Perlu ditekankan bahwa setiap penemuan terobosan tidak dapat muncul dalam batch. Pada umumnya, satu era hanya dapat melahirkan sekumpulan teknologi inovatif utama. Kita masih tidak tahu pasti apakah gelombang teknologi inovatif berikutnya masih akan lahir di Amerika Serikat atau sebaliknya di China. Tentu saja, sebagai ekonomi yang maju dan matang, Amerika Serikat masih memiliki banyak keunggulan dibandingkan sebagian besar negara berkembang, termasuk China. Oleh karena itu, selain pertumbuhan teknologi, Amerika Serikat juga dapat menjaga pertumbuhan ekonominya. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini terutama berasal dari partisipasi dalam pembangunan dan penataran negara-negara berkembang seperti ASEAN dan Indonesia. Namun, harus diakui, hanya kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang raksasa seperti China dan India yang dapat membuat Amerika Serikat merealisasikan keunggulan pembangunannya yang terdepan dalam proses ini.
membuat Amerika Serikat memperoleh keuntungan tinggi dan mempertahankan operasi normal ekonomi dan masyarakatnya. Jadi, begitu titik pertumbuhan seperti itu hilang, bahkan ekonomi negara maju manapun akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan siklus ekonominya sendiri. Misalnya, baik Jerman maupun Jepang juga perlu berpartisipasi dalam pembagian kerja ekonomi dan perdagangan global untuk mempertahankan status ekonomi mereka. Demikian pula halnya Amerika Serikat juga tidak terkecuali. Amerika Serikat hari ini ibarat seorang gadis muda yang sedang memiliki emosi atau bad mood. Bukan karena hal lain, melainkan karena merasa bahwa kekuasaan hegemoninya telah ditantang. Ia ingin merebut kembali dan mempertahankan status ini melalui beberapa tindakan dan kekerasan yang kurang masuk akal dan berlebihan. Namun, satu hal yang perlu dipahami Amerika Serikat adalah bahwa status suatu negara diperoleh melalui perjuangan dan kerja keras. Bukannya hanya menghidupkan mesin percetakan dan mencetak dolar semaunya. Amerika Serikat harus ada kekuatan nyata, baru ada status. Fakta ekonomi menunjukkan bahwa China mengungguli Amerika Serikat dalam kekuatan ekonomi maupun volume ekonomi adalah proses alami yang tak terhindarkan. Ini tidak didasarkan pada kehendak manusia atau kehendak negara manapun. Satu-satunya jalan keluar bagi Amerika Serikat adalah menerima kebangkitan China dan negara-negara Asia lainnya. Memblokir dan menekan pertumbuhan China mungkin kelihatan seperti mempertahankan status hegemoni Amerika Serikat. Tetapi pada kenyataannya, ekonomi negara manapun yang tidak berpartisipasi dalam pertumbuhan China tidak akan dapat memperoleh pijakan dalam struktur ekonomi global di masa depan. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak hanya tidak dapat memisahkan diri di coupling ekonomi ataupun break up with China, atau walaupun itu terjadi, konsekuensinya akan sangat tak tertahankan bagi Amerika Serikat sendiri. Apa yang dinamakan takdir itu tidak dapat dilanggar, karena hoki peruntungan dunia saat ini berada di China. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!